menjelang menghadapi pemilihan bupati. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kami dari Sekda dan dari aliansi LSM dengan yang lain dan dari teman-teman yang lain juga dalam pokok persoalan ini Pak Kadin ini kami ini mencermati berdasarkan pertama dari berbagai informasi melalui media massa baik cetak atau elektronik terkait isu-isu gitu, menyangkut masalah kepala desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Kenapa ini harus kita lakukan? Menjelang pilkada ini, poin pertama, kami dari Sekda, kami tidak menghendaki ada kepala desa dalam proses pilkada ini terjerat persoalan pelanggaran undang-undang pemilu. Ini pertama poin. Kenapa? Inilah kepedulian kami sebagai lembaga kontrol ini bukan mencari persoalan, tapi kita harus apa? Mencarikan solusinya juga. Nah, berdasarkan data atau informasi yang kami terima ini seolah-olah ada gerakan yang mendukung salah satu calon. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan. Kenapa? Kita ini menghendaki para kepala desa, khususnya para kepala desa ya, itu jangan sampai terjadi pengondisian mendukung salah satu calon. Maksud kami Pak Kadin, PMD ini adalah dinas yang langsung berhubungan dengan kepala desa. Menurut kami ya, menurut kami. Karena apa? Harapan kami di PMD ini jangan hanya mengadakan fintech. Dalam waktu dekat ini, setidaknya selaku ASN dan selalu menurut saya sebagai koordinator, himbaulah, sampaikanlah, ayo dalam pilkada ini kepala desa sekabupaten ini ya itu netral. Karena berdasarkan data yang kami terima, informasi yang kami terima baik-baik pun ini sudah ada Pak gesekan antara kepala desa. Inilah yang tidak kita kehendaki. Ada salah satu kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Grembung, ini sampai dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ada apa ini? Ini harapan kami ya. Jangan sampai. Harapan kami juga ini nanti Pak Kadin ya. Ayolah kita bareng-bareng berbicara, menyampaikan, himbau. Kalau kemarin ini kita cermati pada saat hearing di DPR beberapa hari yang lalu, kebetulan kami juga ada di situ. Seolah-olah kepala desa ini sudah apa ya? Sudah tidak mau, sudah memakai aturannya sendiri, kehendaknya sendiri. Ada indikasi akan menentang undang-undang pemilu. Kalau ini PMD ya, selaku pembina selaku pembina tidak mengambil tindakan, tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu sekian hari sebelum pilkada pemilihan bupati ini lebih ke arah gesekan horizontal. Nah, ini kan maksud dan tujuan kami tidak ada penekanan di sini, tapi kami berharap dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 ini bisa kondusif Sidoarjo. Tapi kalau memang nanti ya, menurut saya kami sebagai lembaga kontrol ya, kalau memang benar-benar nanti terjadi ya ada kepala desa yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kami tidak segan-segan ya, kami tidak segan-segan akan melaporkan sesuai undang-undang pemilu yang berlaku di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Harapan harus teruskan. Jadi kami kesini ingin tahu seberapa sih pemberdayaan pembinaan dari dinas PMD ini kepada kepala desa. Karena terus terang aja Pak, kami juga mendengar isu atau selentingan bahwasannya ada keperbiaan dinas-dinas yang ada di Sidoarjo ini untuk membantu salah satu calon. Jangan sampai PMD ini yang notabene yang sangat dekat hubungan dengan para kepala desa ini menjadi titik nanti target dari teman-teman atau APH. Jangan sampai, karena apa? Itu tadi kembali ojo sampai Sidoarjo ini hancur gara-gara pilkada.
Ini terus terang aja Pak, di bawah sudah kita di medsos ya, kita sudah tahu semua bahwanya antara satu kelompok kepala desa dengan kelompok kepala desa lain sudah pasti. Saya tekankan harus betul-betul netral. Saya di sini cuma menegaskan aja, kenetralan itu dibutuhkan, terutama sebagai kepala dinas dan jajarannya bisa mengarahkan anak buahnya agar kenetralan ini betul-betul dijalankan, enggak sekedar isapan jempol. Kita ke sini tahu-tahu nanti ada kesenyapan dan masih ada kepihakan di salah satu kalau harapan kami dengan rekan-rekan jurur-jurur KB, memang ini kalau tidak netral, kami akan bergerak seluruh LSM di Kabupaten Sidoarjo tak gerak. Harapan kami kalau memang ini benar-benar tidak dijalankan dengan benar, kami tidak segan-segan, kami tidak ada suplai dari A, suplai dari B. Kami berdiri dengan nurani. Karena saya tidak menginginkan di Sidoarjo ini sampai terjadi chaos gara-gara pilkada. Saya mohon adalah salah, karena apapun itu pemberian masukan, pemberian kritik, saran itu merupakan hal yang bagus dan untuk membangun. Itu yang pertama. Yang berikutnya ini ada beberapa statement dari saya ya, monggo silahkan nanti teman-teman media kalau mau mencatat ini statement dari kami, bahwa dalam peraturannya, dalam ketentuan baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bahwa aparatur pemerintah desa itu adalah diharuskan untuk netral, gitu ya. Jadi di ketentuannya itu sudah berbunyi bahwa aparatur pemerintah desa. Saya menyampaikan aparatur pemerintah desa itu dalam arti luas, artinya tidak hanya kepala desa, tetapi di situ juga ada perangkat desa, termasuk BPD. Kalau RT, RW itu kelembagaan. Jadi aparatur pemerintah desa itu diharuskan netral. Itu statement dari saya. Yang kedua, tentunya kalau dinas PMD, mohon maaf ini saya sampaikan, kalau dinas PMD itu kan ASN itu kalau menyimpang sedikit tidak netral pasti itu sanksinya berat sekali. Dan kami sebagai pembina tentunya kami melakukan itu juga harus netral. Jadi kami netral, Bapak Ibu Sekda, kami netral. Kenapa? Karena yang pertama kami ASN dan kami menjalankan amanah sebagai kepala dinas PMD. Mohon maaf, kami sampaikan saya posisinya PLT. Ya. Jadi sementara pelaksana tugas saja, karena posisi saya yang sebenarnya adalah sekretaris dinas PMD netral. Jadi harus netral dulu untuk menyampaikan kepada orang lain netral harus netral dulu. Kemudian kami sebetulnya kalau kami ini yakin teman-teman kepala desa, dan saya juga berharap teman-teman kepala desa ini bisa dewasa, ya, yakin dan benar bisa dewasa. Ya mungkin ada barangkali ada yang penyimpangan pada umumnya karena mereka itu sudah jumlahnya kan 318 ya, saya yakin 318 itu sebagian besar pasti juga bisa menjalankan amanah dengan baik karena mereka dipilih dari masyarakat dan tentunya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi saya berharap teman-teman kepala desa bisa dewasa dan menjaga kondusivitas pelaksanaan. Tadi kan sudah saya sampaikan ada yang menyimpang harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi sebagian besar saya yakin teman-teman itu bisa dewasa dan saya harap dewasa. Nah, yang keempat, penyelenggara pemilu itu KPU dan pengawasnya adalah Bawaslu. Karena kita juga sudah menyampaikan edaran kepada kepala desa secara resmi, kemudian kita juga sudah menyampaikan himbauan bahwa aparatur pemerintah desa itu harus netral. Maka apabila ada
pelanggaran-pelanggaran, tentunya Bawaslu juga bisa bekerja dengan baik. Ya kalau memang menyeleweng atau istilahnya melanggar ketentuan, ya harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi seperti itu. Yang keempat. Yang kelima, apabila nanti ternyata dari pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu itu kemudian sudah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Bawaslu disampaikan kepada kami, tentunya kami pasti ditindaklanjuti. Jadi ada 5 poin yang saya sampaikan, saya kira itu sudah mencakup semua yang penjenengan sampaikan. Saya benar-benar berharap teman-teman aparatur pemerintah desa itu bisa menjalankan tugas dengan baik, menjaga netralitas dan menjaga kondusivitas.